Halo, selamat siang Sobat BKPSDM. Berjumpa lagi dengan kami bertiga. Di sini saya, Jovi Andre Kurniawan, analis SDM aparatur ahli pertama, ditemani dengan Kabid PPI PKA BKPSDM, ada Ibu Asti Stianingrum, SPSI MM. Halo Bu Asti. Halo. Dan satu lagi ada Pak Suryadi AMD, yaitu Pranata SDM aparatur terampil BKPSDM. Nah, sebelumnya kami bertiga mengucapkan selamat untuk teman-teman yang kemarin sudah dinyatakan lolos P3K periode pertama, khususnya yang formasi teknis dan tenaga kesehatan Bu Asti, Pak Suryadi. Dan untuk teman-teman P3K formasi guru, mohon bersabar karena masih tahap pengolahan data oleh BKN Pusat Ya. Oke. Dan kali ini bersama kami bertiga di Ngopi Besti series yang kesekian, kita di sini akan mengupas tuntas mengenai pemberkasan NI P3K bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos P3K periode yang pertama. Ya Bu Asti, Pak Suryadi, ini kan sudah rame ya kemarin setelah teman-teman dinyatakan lolos. Udah rame banget di DM Instagram maupun WA pribadi kita masing-masing. Yang tahap selanjutnya ini setelah teman-teman dinyatakan lolos ini harus bagaimana Bu Asti dan Pak Suryadi? Oke, terima kasih Cik Jovi. Saya ucapkan selamat dulu buat teman-teman yang sudah lolos, tadi sudah disampaikan Cik Jovi. Bagi teman-teman yang masih statusnya di R3 kalau nggak salah, bersabar menunggu kebijakan kembali. R3. Ya, R3 menunggu kebijakan dari pemerintah pusat untuk R3 ini nanti seperti apa. Yang jelas untuk kebijakan pemerintah ini nanti waktunya pasti akan tiba. Jadi teman-teman bersabar dulu. Nah, terkait dengan adanya pengumuman yang kemarin tentu akan dilanjutkan oleh proses selanjutnya. Proses selanjutnya seperti apa? Yaitu pemberkasan untuk penetapan NIP-nya. NIP nomor induk P3K. Yang kemarin teman-teman sudah membaca pengumumannya dengan jelas. Saya sampaikan kembali bahwa untuk pemberkasan ini silahkan teman-teman bisa membaca kembali. Sebetulnya di pengumuman ini sudah jelas, tapi tidak ada salahnya kita sampaikan kembali nanti ya di Jovi. Jadi untuk kali ini kita sampaikan dulu bahwa peserta yang dinyatakan lulus di pengumuman ada juga ya di Jovi. Mereka wajib mengisi data pada tautan. Tautannya sudah ada di pengumuman. Dan yang kemarin belum bisa dibuka, insya Allah hari ini bisa dibuka. Jadi untuk tahap yang pertama seperti itu. Dan terus untuk selanjutnya seperti apa? Selanjutnya seperti apa? Tentunya mempersiapkan berkas-berkas apa yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Nanti kan teman-teman masuk lagi di SIASN ya Mas Surya? Ya, betul. Masuk lagi di dalam SIASN, SSCASN. SSCASN. Nah, kita masukkan berkasnya. Berkasnya seperti apa? Sesuai dengan ketentuan yang ada di pengumuman. Makanya teman-teman harus membaca pengumuman tersebut dengan seksama. Tuh, Oke, berarti udah jelas ya teman-teman. Yang pertama mengisi tautan pada link. Kemarin linknya memang sempat belum bisa dibuka, tapi per hari ini tadi pagi sudah bisa dibuka. Jadi monggo teman-teman mengisi data diri pada link yang tertera di pengumuman kami. Dan yang selanjutnya mengenai pemberkasan NI P3K ini kan kita masih ada waktu 1 bulan Bu Asti, Pak Suryadi, dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 31 Januari 2025 melalui akun SSC ASN masing-masing. Jadi tetap teman-teman login dulu terus masuk. Nanti di situ kan sudah ada tampilannya di paling bawah itu pengisian DRH P3K Pak Suryadi. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat syarat-syarat dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengisian DRH ini. Oke. Untuk syarat-syaratnya sesuai dengan yang ada di pengumuman itu ada 8. Yang pertama itu pas foto. Nanti pas fotonya harus seperti apa? Itu sebetulnya di pengumuman ada. Yang pertama itu
harus foto di studio ya teman-teman. Jangan foto pakai HP, nanti hasilnya tidak maksimal. Padahal untuk pengisian ini akan digunakan untuk data Bapak Ibu selanjutnya di SIASN kalau sudah mendapatkan NIP. Yang kedua, bagi laki-laki pakaian kemeja putih berjas dan menggunakan dasi warna hitam. Syaratnya hampir sama dengan kemarin yang di pendaftaran, cuman sekarang monggo silahkan teman-teman bisa foto di studio. Latar belakang sama, warna merah, itu yang pertama. Yang kedua, hasil pindai ijazah asli dan transkrip nilai yang digunakan untuk melamar. Ijazah asli ini kemarin apabila teman-teman sudah menyeken tapi belum jelas, monggo silahkan diulangi kembali, di-scan kembali yang jelas sehingga terlihat dengan jelas. Ikut-ikutan istilah kemarin itu loh. Jadi tetap harus dengan jelas bisa dilihat. Dan transkrip nilai harus asli. Yang ketiga, hasil pindai surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani dan bermaterai 10.000. Formatnya terlampir. Formatnya terlampir ini untuk formatnya hampir sama dengan yang kemarin. Sama. 5 poin sama. Sama. Ya, jadi untuk formatnya 5 poin sama dengan yang kemarin, cuman tertanggalnya jelas berbeda. Kalau kemarin peruntukannya adalah untuk melamar, yang sekarang adalah untuk pemberkasan NI, untuk penetapan NIP-nya teman-teman. Jadi tanggalnya harus berbeda. Tanggalnya di rentan waktu antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Januari. Dan yang keempat, hasil surat keterangan catatan kepolisian. Kita bahas semuanya dulu ya. Nanti baru pertanyaan satu-satu. Hasil pindai surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian resort setempat dengan keperluan. Nah, ini persyaratan pemberkasan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi di pengumuman sudah disampaikan. Yang kelima, hasil pindai surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit kesehatan milik pemerintah dengan keperluan. Persyaratan pemberkasan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang keenam, hasil pindai surat keterangan sehat rohani. Jadi ada 2. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani untuk surat keterangan sehat ini. Yang berstatus PNS dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan milik pemerintah dengan keperluan. Persyaratan pemberkasan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang ketujuh, hasil pindai surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika serta zat-zat adiktif lainnya. Jadi ada 4 parameter nanti yang digunakan dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Dan yang terakhir, file scan hasil cetak daftar riwayat hidup dari laman. Ini nanti mungkin dari Mas Suryadi bisa menjelaskan terkait dengan DRH ini. Monggo Mas Sur untuk DRH-nya nanti biar dijelaskan ya Dik Jovi sama Mas Sur seperti apa. Satu Monggo persatu. Mas Sur. Ya, terima kasih Bu Asti, Mas Jovi. Pertama saya ucapkan selamat bagi yang lulus P3K tahap pertama formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo yang masuk ke tahap pemberkasan, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2025. Di sini ada beberapa syarat yang harus dicukupi dalam pemberkasan seperti yang disebutkan tadi oleh Ibu Asti, ada 8 syarat. Di sini untuk syarat ke-8 itu yaitu daftar riwayat hidup yang mana nanti teman-teman yang melakukan pemberkasan harus mengisi data yang ada, seperti saya sebutkan adalah keterangan perorangan. Di situ ada keterangan perorangan berisi nomor induk kependudukan NIK, terus nama, kabupaten atau kota tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, sampai di hobi teman-teman. Di situ disebutkan. Tinggal mengisi, nanti di situ ada form-formnya di aplikasi SSCASN.
diisi sesuai dengan data yang benar. Dan ada yang tanda bintang nanti setelah cetak di keterangan perorang itu ditulis dengan tangan kapital ya. Nama, tempat tanggal lahir dan tanggal lahir. Itu teman-teman jangan sampai keliru dalam mengisi. Selanjutnya di kedua adalah pendidikan ya, pendidikan yang pertama pendidikan di dalam dan luar negeri. Riwayat pendidikan di sini walaupun teman-teman misalnya di sini yang dibutuhkan ijazah SLTA, teman-teman mengisi dari sekolah dasar sampai tingkat pendidikan terakhir yang teman-teman pernah melakukan atau menempuh jalur pendidikannya. Selanjutnya yang kedua adalah kursus atau latihan di dalam dan luar negeri. Yang ketiga, riwayat pekerjaan Mas Yofi. Nah, itu di siapa saja itu, Pak? Di sini di riwayat pekerjaan ada riwayat kepangkatan dan golongan ruang penggajian. Di sini ada formnya nanti di SICN mengisi nomor instansi, jabatan, lama, dari lama itu mulai sampai selesai, gaji pokok, selanjutnya SK-nya diisi. Kalau teman-teman di sini non ASN kan kemarin sudah mengabdi ya Bu, misalnya dari tahun awal teman-teman menjadi non ASN, misalnya dari tahun 2015. Jadi di sini jenengan mengisi mengisi semua. Ada 15 riwayat pekerjaan. Jadi itu teman-teman. Berarti bisa ya, jadi itu panjang sekali ya. Bisa panjang, makan space yang lumayan panjang. Selanjutnya tanda jasa atau penghargaan apabila teman-teman memiliki. Untuk selanjutnya yaitu yang kelima, riwayat keluarga. Riwayat keluarga Mas Yofi. Oke. Mas Yofi riwayat keluarga. Iya, si Mas Yofi ya. Yang pertama istri atau suami di sini ditulis. Kalau sudah beristri, sudah bersuami dituliskan. Ya, walaupun teman-teman misalnya ada yang bercerai, sudah bercerai, belum menikah lagi, di sini diisi tetap pakai nicknya, kan di status di sini belakang ada cerai mati atau cerai hidup. Walaupun cerai bisa tetap diisi Mas Yofi. Oke. Terus anak di sini riwayat anak kan ada anak kandung, terus apalagi anak adopsi ya ditulis semua. Terus orang tua kandung. Di sini orang tua kandung tetap ditulis Mas Yofi, walaupun sudah meninggal. Ya. Kan di sini kan statusnya tetap orang tua walaupun sudah meninggal. Ya, tetap orang tua. Ya. Ya, teman-teman. Jadi di belakang nanti ada status keterangannya. Terus saudara kandung. Mas Yofi. Saudara kandung ditulis semua. Seperti NIK, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan sekarang apa, perusahaannya di mana, statusnya. Kalau kebetulan ini memotong sebentar, kalau kebetulan untuk saudara kandung ini kita tidak tahu NIK-nya gimana, Mas Sur, apakah bisa dikosongi atau harus wajib? Jadi kita tetap mencari saudara kandung kita di mana, kalau tidak ketemu di mana, terus kita harus cari nicknya gimana, atau bisa nggak dikosongi? Bisa dikosongi, kayak tadi untuk orang tuanya yang sudah meninggal kan, NIK-nya dikosongin Mas Yofi. Gitu. Untuk selanjutnya yaitu bapak atau ibu mertua. Nah ini yang sudah menikah, masih lengkap juga, walaupun sudah meninggal tetap diisi Mas Yofi. Itu. Terus yang keenam, keterangan organisasi apabila teman-teman sebelum menjadi non ASN atau sudah menjadi non ASN pernah aktif di organisasi, tapi organisasi yang nggak dilarang tentunya ya. Selanjutnya yang ketujuh, keterangan lain-lain. Nah, di sini di keterangan lain-lain merupakan ringkasan dari persyaratan yang sudah disebutkan sama Bu Asi tadi yang 1 sampai 7, karena di sini
Ada surat keterangan catatan kepolisian. Oh, dituliskan di situ Ya. nomornya berapa? Ya, surat keterangan catatan kepolisian ditulis nomornya, tanggal, terus pejabatnya. Terus surat keterangan sehat ditulis juga nomornya, tanggal, dan pejabatnya. Sampai keterangan lain apabila ada catatan-catatan khusus dari teman-teman. Selanjutnya setelah selesai teman-teman dicetak, cetaknya langsung biasanya Mas Jovi, atau di-download dulu, terus ditempel meterai, ditandatangani Mas Jovi. Meterainya boleh elektronik juga di sini. Teman-teman begitu untuk pengisian DRH-nya, mohon dibaca dulu petunjuknya yang ada. Itu Mas Yofi. Oke. Terima kasih Bu Asti dan Pak Suryadi yang telah menjelaskan secara rinci mengenai dokumen pemberkasan untuk penetapan NIP 3K teman-teman yang barusan lolos. Dan ya seperti yang tadi Bu Asti telah sampaikan, pasti udah banyak banget pertanyaan yang menjurus ke poin-poin dokumen pemberkasan ini. Mungkin kita satu persatu nggih. Dari yang foto tadi sudah dijelaskan Bu Asti nggih, harus hasil foto cetak studio, jadi harus baru. Ya, Terus baru, dan itu kan agak berbeda dari yang kemarin waktu melamar. Kalau yang ini untuk pemberkasan kan ditambah jas dan dasi warna hitam. Perempuan juga nggih pakai jas dasi warna hitam, jilbabnya juga hitam, backgroundnya tetap merah. Udah jelas. Terus yang berikutnya tentang ijazah dan transkrip nilai itu asli, dan itu yang digunakan untuk melamar. Nggih, bukan yang terakhir, yang dimiliki terakhir bukan, tapi yang digunakan untuk melamar. Apabila kemarin melamarnya menggunakan SD, nggih, disesuaikan. Itu yang di-upload di sini. Nah, sekarang gini, ini jadi hostnya di Mas Jovi nih, tapi saya akhirnya menyampaikan juga bahwa teman-teman, bahwa ijazah yang terakhir itu kan ijazah yang digunakan oleh teman-teman saat melamar. Nah, untuk DRH-nya tentunya juga menyesuaikan ya Mas. Kalau memang yang bersangkutan melamar pada untuk formasi tersebut mempersyaratkan ijazahnya SMA, jadi untuk daerahnya juga cukup sampai dengan SMA saja. Ya S1 perlu dituliskan atau tidak? Tidak perlu. Sebenarnya riwayat pendidikan semuanya bisa ditulis, Bu. Kan cuma dalam penggunaan ijazah untuk kualifikasi pendidikannya itu sesuai dengan formasi yang diperlukan, kualifikasi pendidikan. Oke, berarti hasil pindainya ijazah transkripnya yang digunakan untuk melamar SD. Tapi nanti yang di DRH boleh mengisi sampai yang terakhir. Misal melamar menggunakan SD, tapi beliau lulusan sampai SMA, tamatan SMA, tetap di DRH-nya ditulis riwayatnya dari SD sampai SMA. Oke, terus pernyataan 5 poin juga ini sama dengan yang kemarin, tapi ini baru nggih. Teman-teman bikin baru. Ya, karena tanggalnya antara range 1 sampai 31 Januari 2025 dan boleh menggunakan materi tempel 10.000. Terus SKCK-nya juga ini dari Polres nggih. Ya, Polres. Polres asal dari pelamar atau domisili, mungkin banyak pertanyaan seperti itu. Untuk SKCK itu biasanya kan masing-masing punya KTP sesuai dengan domisili. Monggo silahkan nanti bisa minta di Polres tempat yang bersangkutan sesuai dengan KTP-nya. SKCK dari Polres setempat sesuai dengan KTP Bapak Ibu sekalian, dan nanti keterangannya di pengumuman juga sudah jelas. Untuk keperluan persyaratan pemberkasan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ditulis persis seperti ini nggih Bapak Ibu, jangan disingkat. Terus yang berikutnya, nah ini pasti banyak pertanyaan juga Bu Asti, Pak Suryadi.
hasil pindai surat keterangan ada jasmani, rohani, dan bebas nafsa. Itu nanti gimana? Bisa diperoleh di rumah sakit pemerintah ya. Monggo untuk mencari surat keterangan sehat jasmani, sehat rohani, berarti ada berapa ya? Dan bebas nafsa. Bebas nafsa. Ini nanti bisa Bapak Ibu mendapatkan surat keterangan ini pada rumah sakit pemerintah, bisa di Purworejo kalau memang Bapak Ibu berkeinginan untuk mencari di rumah sakit di Purworejo, di Cokro, di Citro bisa nih, atau di rumah sakit yang lainnya. Yang penting sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu untuk hasilnya juga dilampirkan untuk yang sehat rohani. Harus ada. Harus ada lampirannya, bukti dari pemeriksaannya seperti apa. Biasanya ini rumah sakit, contohnya kalau di Purworejo rumah sakit umum daerah Citro dan Cokro sudah menyediakan ini layanan sekalian satu paket ini sehat jasmani, rohani, dan bebas nafsa. Itu biasanya udah ada paketan kalau di Cokro dan Citro di Purworejo ini. Monggo Bapak Ibu bisa mencari info ke sana, dan mungkin dalam waktu dekat kami juga akan mempublish juga layanan yang disediakan oleh RSUD di Purworejo ini. Dan ini yang khusus yang rohani ini biasanya banyak pertanyaan juga. Ini pakai metode yang apa? Itu biasanya dari rumah sakit juga sudah menyediakan sesuai dengan ketentuan Bu Asti, yaitu metode MMPI yang paling lengkap. Dan bebas nafsanya juga minimal 4 parameter. Monggo bisa derek dengan yang telah disediakan oleh rumah sakit. Lalu yang terakhir tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Pak Suryadi, yaitu DRH-nya. Jadi kan DRH nanti diisi dulu Pak Sur di SSC ASN sampai yang terakhir. Nanti kalau udah lengkap baru dicetak. Terus nanti bagian yang perlu ditulis tangan menggunakan tinta hitam ditulis, ditempel materai 10.000, ditanda tangan, lalu di scan lagi. Ya, diupload lagi. Untuk surat pernyataan dan surat yang DRH jangan lupa diberikan materai dan ditanda tangani. Berarti ada materainya 2 di surat pernyataan 5 poin dan di DRH. Sepertinya sudah sangat lengkap Bu Asti, Pak Suryadi. Kalau misal ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa konsul secara langsung ke sini ke Helpdesk BKPSDM Kabupaten Purworejo, karena kalau hanya lewat ponsel nanti takutnya jadi misinformasi, misinformasi. Jadi lebih baik langsung datang ke sini karena ini waktunya juga masih panjang sampai 31 Januari 2025. Nah, sebelum konsultasi ke sini silahkan dibaca dulu pengumumannya teman-teman itu. Jadi nanti ketika penjenengan sudah jauh-jauh dari Bruno, dari Kalikese sampai ke BKPSDM, yang ditanyakan sebetulnya sudah ada di pengumuman. Jadi kan sayang juga teman-teman nanti sampai ke sini. Tapi intinya kita tetap melayani teman-teman yang mau ke BKPSDM untuk bertanya terkait NI pemberkasan untuk NI P3K ini. Sepertinya itu, atau mungkin ada tambahan dari Bu Esti dan Pak Suryadi terkait pemberkasan NI P3K 2024 periode 1. Ini Bu Asti, kalau pemberkasannya di awal Januari itu nanti teman-teman itu SK-nya mau kapan ini Bu? Aduh. Rata-rata masih ada pertanyaan itu dari teman-teman. Untuk pemberkasannya di Januari, pemberkasan, jadi tetap kita tunggu proses verifikasi dari BKN dulu nih teman-teman. Jadi semua itu berproses. Saya sampaikan kepada teman-teman bahwa teman-teman memang harus bersabar menunggu. Pasti kalau memang waktunya tiba penjenengan untuk mendapatkan NIP, pasti kita sampaikan kepada teman-teman. Seperti itu. Berarti belum tahu teman-teman bersabar dulu karena semuanya berproses. Tapi kita usahakan sesegera mungkin Bu Asti, Pak Suryadi. Mungkin ada yang lain atau sudah cukup? Cuman ini saja teman-teman untuk pemberkasan ini. Yang penting penjenengan yakin bahwa apa yang penjenengan isikan di dalam sistem SSC ASN ini benar.
monggo silahkan diselesaikan. Jangan mepet-mepet sama seperti proses pendaftaran. Jangan mepet-mepet di belakang karena untuk proses ini juga teman-teman yang lain mungkin berpikirnya sama, saya di belakang saja lah, saya di belakang saja kalau sudah mepet-mepet tanggalnya. Jangan gitu teman-teman, selagi waktunya masih longgar, selagi penjenengan sudah yakin, sudah dikonsultasikan kepada kami, silahkan nanti bisa prosesnya pakai resim juga ya. Selesai aja setelah cetak selesai dan diupload untuk DRH-nya bisa selesai. Langsung diselesaikan kemauan itu, tetap semangat buat teman-teman. Oke, jadi segera aja ya teman-teman, kalau sudah lengkap semuanya segera diresum aja, jangan mepet-mepet di hari-hari terakhir pemberkasan, nanti takutnya servernya error. Mungkin cukup itu nggih Bu Asti, Pak Suryadi. Apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan, maka akan kami sampaikan melalui website resmi dan sosial media, ada Instagram dan Twitter BKPSDM Kabupaten Purworejo. Nah, begitu dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih Bu Asti dan Pak Suryadi atas waktunya. Semoga sehat selalu dan strong menghadapi segala sesuatunya. Tahun baru harus semangat baru. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.